Halo, selamat datang di channel Kilan Mining. Pada kesempatan ini, gua akan menunjukkan keseharian gua sebagai seorang miner, di mana kalian bisa tahu nih apa aja yang biasa dilakukan para miner kesehariannya, baik itu miner besar, miner kecil, itu biasanya sama aja kok. Di sini merupakan rig 1 dan 2 gua. Ini bisa dilihat nih. Di sini ada campuran beberapa GPU. Di sini ada 3 RTX 3080, GTX 1660, GTX 1660 Super. Ini 2 Super. Ini RTX 3070, yang itu yang Zotac RTX 3070, yang di sana itu 1660 Super. Di sini kita menggunakan kabel splitter PCIe 6+2 pin. Untuk power supply kita pakai yang Corsair RX 900. Ini yang rig pertama gua. Motherboardnya kita pakai Asus ROG B450 dari Ryzen. CPU-nya kita pakai Ryzen 3 3500. Ini dengan settingan kayak gini suhunya mantep banget. Dia cuma sekitar 50, nggak sampai 60 derajat Celcius. Karena langsung ditopang sama kipas, satu di atas, satu lagi di bawah. Untuk yang rig kedua gua ini full 1660 Super. Kita pakai yang 6 PGA atau 6 GPU dengan motherboard yang sama seperti ada rig 1. Ini motherboard Asus ROG Strix yang B450 dicampur dengan Ryzen 3 3500. Power supply-nya kita pakai yang XLSD 850. Biasanya kalau kita mining itu nggak terlalu banyak sih kegiatan yang dilakuin. Kita biasanya melakukan pengecekan suhu, pengecekan kabel-kabel, misalnya kayak kabel-kabel ini nih yang suka bikin rawan, misalnya kabel ini panas apa enggak, dipastiin sama kabel-kabelnya ini, karena yang ini kan eksternal ya, ini kan eksternal. Kalau yang eksternal ini kita harus benar-benar dicek baik-baik. Yang ini juga kalau misalnya ada yang panas atau yang kayak ada bau-bau gosong, itu harus cepat diganti. Cuman alhamdulillah sampai sekarang, dan mudah-mudahan ke depan nggak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu panas, gosong, atau jangan sampai lah pokoknya yang kayak gitu. Terus yang di sini juga kita pakai eksternal PCIe yang 6+2 pin, karena kabel PCIe dari power supply-nya itu nggak cukup sih. Biasanya cuma disediain 3 atau 4 kabel PCIe bawaan dari power supply. Makanya kita harus ditambah lagi. Tapi kalau misalnya kita pakai GPU yang kayak gini nih, RTX 3080 yang butuh 3 slot 6+2 pin. Selanjutnya kita cek rig yang di tempat lainnya. Nah, kalau yang di sini ruang kerja sekaligus
ada satu link yang gue taruh di sini. Di sini ada RTX 3080 dari Gigabyte, dan ini RTX 3080 dari Inno 3D iChill. Lalu yang di belakangnya itu ada GTX 1660 Super dari Zotac. Power supply yang gua pakai di link ini tuh kita pakai Upcon Core yang 1200 Platinum. Sedangkan untuk motherboard kita pakai ASRock Steel Legend yang B450 juga, dengan prosesornya sama Ryzen 5 3500. Ini kita masih punya beberapa slot lagi nih buat ditambah nih. Ada 3 slot lagi yang mudah-mudahan dalam waktu 1-2 bulan ke depan bisa penuh semua nih slotnya. Lalu ini di komputer utama gua juga taruh mining dengan 2 RTX 3060, karena RTX 3060 itu kan seri LHR ya. Seri LHR itu nggak bisa langsung ditaruh kayak yang di situ, jadi dia harus nempel ke PCIe 3.0. Lalu di sini juga ada komputer secondary, komputer kedua. Di sini juga pakai 2 RTX 3060. Untuk motherboardnya kita pakai Asus ROG Strix B yang dari Intel 490 ya, 490 dengan prosesornya i5 yang Gen 10. Di sini kita bisa lihat nih, hash rate-nya 4, totalnya itu ada 94 sekian ya, 94 MHz untuk satu komputer ini ya. So far oke sih, sekalian bisa dipakai untuk kerja dan lain-lain. Juga di komputer utama gua juga dia mining di sama 47 dengan total 95 MHz sekian. Lalu ini yang mining yang kita pakai. Biasanya kalau mining sehari-hari itu kita cuman ngecek ya tadi kabel-kabel, suhu, terus kabel tuh ada yang longgar apa enggak. Terus kita yang paling penting kita cek suhu di miner softwarenya ya. Di sini saya pakai gua pakai miner software dari Hive OS. Di Hive OS ini jujur enak banget. Semua informasi bisa kita dapat dari sini, mulai dari suhu, total hash rate, sama GPU fan. Terus kita juga bisa langsung atur dari sini, dari sini untuk fan-nya itu dinaikin atau diturunin lagi. Di sini saya pakai tiga worker, dimana yang worker 1 slotnya udah penuh, worker 2 slotnya udah penuh, tinggal worker yang ketiga slotnya 3, masih sisa 3 lagi. Total hash rate 2 itu kurang lebih ini 920 MHz. Udah dengan target dalam 1-2 bulan ini akan ngejar ke 1 GHz. Tinggal nunggu kepastian EIP 1559. Kalau misalnya masih menguntungkan, oke, akan gua tambah lagi. Cuman kalau misalnya masih kurang, mungkin nunggu balik modal lah baru tambah lagi. Estimasi pendapatan per harga Ethereum sekarang itu gua dapatnya 0,28 per hari. Kalau kita ada kurang lebih 60 USD per hari sih, kurang lebih. Ini histori transaksi gua, dimana gua bisa ngegenerate ini kita ganti ke Ethereum. Gua bisa ngegenerate
0,1 Ethereum dalam waktu 82 jam. So far sih ini oke banget, bisa dibilang ini bener-bener pure passive income, dimana effort yang kita kerjain itu sangat-sangat minim, tapi bisa ngasilin ya bisa dibilang cukup oke sih. Tentunya untuk kita bisa mulai passive income itu pasti ada hal yang harus kita keluarin dulu di awal, misalnya mulai dari modal, pikiran, dan tenaga. Tapi ketika semua udah jalan, menurut gua sih oke. Ditambah lagi harga PGA dari beberapa tahun terakhir justru jual harga second itu malah lebih mahal daripada saat beli yang baru. Contohnya kayak GTX 1660 Super yang di rig 1 sama 2 tadi, itu gua beli dulu di harga 4 juta, 5 juta. Sekarang harga barunya di sekitaran 7-8 juta. Bahkan kalau gua jual harga second pun itu gua kasih di harga gua beli dulu 5 juta, itu pasti cepet banget lakunya. Tapi ya bukan gua jual sih, karena buat mining gua bakal nambah terus alatnya, rencana mudah-mudahan semua berjalan lancar, nggak ada kendala. Selebihnya nggak ada yang perlu dipusingin soal mining, kecuali listrik. Pastiin itu listrik di rumah itu stabil ya, stabil. Kalau misalnya nggak stabil bisa pakai proyektor, bisa pakai stabilizer. Tapi kalau misalnya tinggal di kota besar, menurut gua sih listrik udah cukup stabil sih, dan juga jarang mati lampu, jadi termasuk aman lah. So far dari pengalaman gua mining, dulu 2017 mining harga Ethereum naik menyentuh rekor tertinggi di $1.000, terus anjlok turun Desember. Januarinya gua jual rig 2 2017. Stop mining, gua nggak ikutin berita lagi soal kripto dan lain-lain sampai 2021 awal. Ternyata mulai booming lagi. Akhirnya karena gue udah ada pengalaman dan gue tahu itu enak, nguntungin, jadi gue dari Januari itu gue udah mulai pelajari lagi. Februari gue mulai beli rig nyicil sampai sekarang. Dengan ya bersyukurnya sekarang udah kekumpul di sini, walaupun akhir-akhir dalam 2-3 bulan terakhir gue dapat harga GPU-nya yang ya bisa dibilang harganya ya cukup mengenaskan ya, tapi ya oke lah, karena emang supply PGA yang turun akibat banyaknya permintaan, terus juga karena faktor produksinya yang menurun sedikit, jadi kayak lembut-lembutan. Cuman sekarang sih bisa dibilang harga PGA sekarang malah udah mudah sih nyarinya, cuman harganya masih belum turun. Karena padahal stoknya bisa dibilang sekarang stoknya hampir semua toko tuh pasti sekarang punya stok PGA sekarang, nggak kayak beberapa bulan kemarin. Kayaknya cuma toko-toko besar aja yang punya PGA. Jadi ngelantur kemana-mana. Jadi oke sih, video kali ini tujuannya cuma nunjukin keseharian gue. Jadi sebagai miner itu nggak banyak yang dikerjain kok, kecuali pada tahap awal ya. Tahap awal itu kayak masang-masang settingan, nempel-nempel di sini. Ini gua pakai kabel T, yang ini masang-masang ini, yang ini gua beli karpet, yang ini biar nggak nempel langsung ke sini. Gua jaga arus listriknya. Setelah semua terpasang, kabel-kabel yang ini nggak ada yang kendor, yang kayak gini nih, yang ini harus diperhatiin banget nih. Kalau ini ada yang kendor atau apa, ini bahaya nih, jadi harus nggak boleh goyang. Kalau semua udah dipastiin, kita biasanya ngecek. Jangan lupa cek dulu nih pakai wattmeter, apakah wattnya ketinggian atau enggak. Cuman kalau wattnya udah bagus, udah cocok, udah oke, udah mulai, tinggal kita tunggu aja mining biar generate koin sendiri, kita dapat koin.
ya begitu aja kita repeat, pagi-pagi cek kabel, sore sebelum tidur, malam kita cek kabel-kabel lagi ada yang panas atau enggak. Sama jangan lupa untuk pengkabelan jangan ragu buat pakai yang stok kontak yang bagus ya. Stok kontaknya di sini gue pakai yang premium line dari Bernes Tool. Ini kabel ini emang ini keren banget sih, ini tebel banget ini kabelnya. Bisa dibilang ya aman, jangan sampai kita keluarin uang banyak untuk VGA tapi peralatan pendukung lainnya kita abaikan pakai yang murah-murah, itu bahaya banget. Justru peralatan pendukung kayak gini kita harus pakai yang paling bagus. Oke, begitu aja video dari gua. Ini video pertama gua. Sarannya gua sangat mohon sarannya untuk perkembangan channel ini. Gua mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, maju, dan juga bisa bantu para miner di Indonesia, dimana bisa dibilang di Indonesia miner kayaknya kurang banyak atau kurang kayak belum ada komunitasnya gitu loh. Nggak kayak di luar kita komunitas miner itu udah banyak banget. Kita biasanya kalau di luar lihat seperti channelnya ini nih, Black Panda Mining dan channel-channel lainnya nih. Ini ngebantu banget kalau buat yang baru mulai kripto. Gue juga akan mulai buat video sesuai dengan cara gue sendiri. Biasanya kan orang mining tuh punya cara yang beda-beda, strategi yang beda-beda, OS software yang digunakan juga beda-beda, jadi ya tergantung selera. So far jangan lupa tolong dipencet like, subscribe jika ini video ini membantu. Itu juga untuk membantu gua. Kedepannya gua akan bikin video mengenai mining dalam bahasa Indonesia sih, untuk kita biar kita bisa lebih paham menjadi para miner. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.